Ke kabar lain, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas menjalani sidang perdana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas digelar sesuai jadwal yang direncanakan Selasa 6 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi dan Shane Lucas tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Sidang perdana ini dipimpin Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono yang sebelumnya menjadi salah satu hakim dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Alimin didampingi dua hakim anggota, Tumpan Nuli Marbun dan Muhammad Ramdes. Agenda sidang perdana pada hari ini adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Sidang dibagi dua tahapan. Pertama, pembacaan dakwaan bagi Mario Dandi, lalu dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan bagi Shane Lucas. Perbuatan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta anak saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Shane Lucas Rotua Pengundian Luban Toruan alias Sen dilakukan penuntutan secara terpisah. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadaraya, Kelurahan Uli Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer di atas. Persis detail-detailnya, ya. Kuasa hukum Mario Dandi Andreas Nahot Silitonga mengatakan dakwaan yang dibuat jaksa sudah sesuai fakta yang terungkap, sehingga pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi. Saksi, ya, sidang pada intinya kami mengucapkan terima kasih kepada jaksa yang sudah membuat surat dakwaan dan menyampaikannya kepada kami kemarin, dan terlihat bahwa surat dakwaan ini sudah cukup baik buat kami yang mulia, bahwa di sini juga sudah tertera semua fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan juga dari Dandi sampai persis detail-detailnya, ya. Itu bentuk kooperatif dari klien kami sepanjang pemeriksaan. Dan untuk itu kami juga menyarankan ada sedikit typo, ya, di sini di halaman 1 kalau misalnya berkenan pada penuntut umum, bahwa di sini tertera Dandi berusia 20 tahun, ya. Itu belum sampai nanti pada saat di 30 Oktober. Ya. Mungkin jika berkenan, walaupun ini juga sebenarnya materi eksepsi kami mohon di-renvoy aja, dan kami tidak melakukan eksepsi yang mulia. Dalam persidangan perdana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas tadi pagi, tampak hadir kuasa hukum David dan ayah kandung David, Jonathan Latumahina. Sebelumnya terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas dan anak AG turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan korban menderita luka berat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Benar atau tidak sempurna diberikan contoh langsung oleh tersangka MDS. Jonathan Latumahina turut memantau langsung jalannya sidang perdana kasus penganiayaan berat yang dialami anaknya David Ozora. Jaksa Penuntut Umum pemirsa mendakwa Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Ayah korban David Ozora, Jonathan Latumahina, menghadiri sidang perdana dengan terdakwa Mario Dandi Satrio di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi.
Jonathan turut memantau langsung jalannya sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kedua terdakwa Mario Dendi dan Shane Lucas di ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji dan duduk di bangku barisan terdepan didampingi kuasa hukum David, Melissa Anggraini. Usai sidang, Jonathan memberikan keterangan di depan awak media soal kondisi David Ozora. Ia juga menyoroti pernyataan ahli hukum yang menyampaikan bahwa kondisi David yang terlihat telah pulih dapat memperingan hukuman terdakwa. Yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Nanti akan dijawab sama Melissa. Yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih. Belum pulih dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David. Sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA. Dalam persidangan perdana pagi tadi, jaksa penuntut umum mendakwa Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Jaksa menyebut Mario melakukan perbuatannya bersama Shane Lucas dan anak AG. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan berikut jerat dakwaan terhadap Mario Dandi. Kita lihat pemirsa, ini merupakan beberapa dakwaan dari jaksa penuntut umum yang dibacakan terhadap Mario Dandi dalam sidang hari ini. Dakwaan yaitu penganiayaan berat terencana. Ini kita lihat jeratan hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ada beberapa pasal dan Mario Dandi ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Kalau kita lihat jalannya persidangan memang hari ini yaitu agendanya pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan hari ini. Setelah sidang dakwaan baru nanti kita akan melihat siapa saja saksi yang akan dihadirkan di muka sidang untuk menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum hingga vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Mario Dandi. Apakah ini sesuai dengan tuntutan JPU 12 tahun penjara atau justru lebih berat ya di saya? Ya, kita tunggu saja bagaimana berjalannya proses hukum pemirsa.